Nama aku Teresia Herti Febianka. Bisa manggilnya Tere atau Teresia aja. Kemudian usianya saat ini? Usia saat ini sudah 30 tahun. Alhamdulillah. Orang tuanya dari mana? Orang tua campur, basicnya Jawa Ambon. Basicnya Ya, Jawa. mama Jawa Ambon, papa juga Jawa Ambon. Oh gitu. Kak Tere ini masuk agama Islam sebelumnya agama apa? Katolik Roma. Katolik Roma. Iya. Kemudian Kak Tere masuk Islam di tahun 2018. 2018. Di mana? Masih ingat ya? Masih sama Bunda. Iya baik. Bisa diceritakan bagaimana prosesnya? Apa sih yang memotivasi Kak Tere untuk memeluk agama Islam? Lah, orang disalib aja Tuhan Yesus bilang kok, Allahku ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Eli Eli lama sabaktani, Allahku Allahku, yang kenapa engkau meninggalkan aku? Lah, Tuhan Yesus aja berdoa sama Allahnya. Terus kita berarti Tuhan Yesus itu apa? Masa Allah juga? Allah sama Tuhan apa bedanya? Gitu. Aku jadi, kan manusia kalau punya pikiran pasti berpikir yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan berbagai nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, nikmat kemudahan rezeki, dan nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu nikmat iman di dalam agama Islam. Kemudian selawat merangkaikan salam tidak lupa pula marilah kita sajikan ke pangkuan alam, junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir diutus oleh Allah ke permukaan dunia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari tayangan video tadi dapat kita menyimak dan menyaksikan bahwasanya ada seorang perempuan yang mu'alaf yang bernama Tere. Dia merupakan dari Ambon. Jadi dia berdomisili di Ambon. Yang mana dari keterangannya tadi, dia ini berasal agama yang terdahulu adalah agama Katolik. Nah, dari keterangannya tadi, pemirsa yang rahmati Allah, dia mengatakan bahwasannya dia tidak mempercayai bahwasannya Tuhan itu ada dua. Yang mana dia mengatakan bahwasannya di dalam Katolik itu ada yang namanya Tuhan Bapa ataupun Tuhan Allah, dan ada yang namanya Tuhan Putra ataupun Tuhan Anak. Yang mana Tuhan Anak ini pun menjadi Allah. Maka dia tidak mempercayainya. Oleh karena itulah beliau ini keluar dari agama Katolik dan memeluk agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah,
perlu kita ketahui bahwasanya Kristen Katolik dengan Kristen Protestan itu ada perbedaan. Di antaranya adalah mengenai jumlah kitabnya saja berbeda. Kalau di dalam Islam namanya surah. Kalau di dalam Kristen itu namanya kitab. Jadi perbedaannya adalah di Kristen Protestan mereka ini memiliki 66 kitab ataupun 66 surah. Sedangkan di dalam Kristen Katolik mereka memiliki 73 surah ataupun 73 kitab. 73 kitab ataupun 73 surah. Jadi ada perbedaan jumlah surahnya 7. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Tiri ini mengatakan bahwasanya dia tidak mempercayai bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Karena itu katanya tidak masuk akal. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita memperhatikan Alkitab, kitab sucinya kaum Nasrani ataupun Kristen, memang sebenarnya di dalam Alkitab itu juga menyatakan bahwasanya Allah itu satu, Esa. Allah itu adalah Esa. Sebagaimana terdapat pernyataan ini terdapat di dalam Alkitab. Yang mana di situ terdapat di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 12. Di mana di kitab itu Yesus mengatakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Yang mana dikatakan di situ hukum yang terutama itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang mana menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa Esa itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana artinya adalah satu atau tunggal atau hanya satu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal ini sama dengan penjelasan di dalam Al-Quran Karim. Di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, Esa. Sangat sama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian Tiri ini sangat memantapkan keyakinannya bahwa Yesus itu bukan Tuhan,
Karena beliau mengatakan di dalam Alkitab itu, pada saat Yesus disalib, Yesus berteriak meminta tolong kepada Allah. Yang mana di situ dikatakan Eli, Eli lama sabaqtani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini terdapat di dalam kitab Matius pasal 2746. Jadi ketika Yesus itu berteriak Eli Eli lama sabaqtani, ketika disalib, ini dicatat di dalam Alkitab di kitab Matius pasal 27 ayat ke 46. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, memang kalau kita berpikir secara logika, tidak mungkin dari keterangan di awal tadi Allah itu satu. Kemudian ketika Yesus berteriak Eli Eli sabaqtani, memohon pertolongan, ini sangat jelas sekali bahwa Yesus itu hanyalah seorang utusan Allah. Yang mana utusan Allah ini di dalam Islam namanya Rasulullah. Rasulullah ini mendapat mukjizat dari Allah dan mendapat kitab suci dari Allah. Itulah yang disebut Rasulullah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin ada perbedaan di dalam pandangan mengenai Rasul dan Nabi antara agama Kristen dan agama Islam. Kalau Nabi di dalam agama Islam adalah mendapat wahyu dari Allah, cuma tidak disebarkan, dipergunakan untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasulullah, utusan Allah, mendapat wahyu dari Allah dan disebarkan kepada umatnya. Itulah perbedaan antara Rasul dan Nabi Islam dengan Rasul dan Nabi di Kristen. Mungkin ada perbedaan. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita tadi. Dari situlah sangat jelas sekali bahwasannya ketika Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka memantapkan keyakinan diri tadi, bahwa Yesus itu bukanlah Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan di dalam Alkitab itu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus tidak pernah dia mengatakan dirinya Tuhan, kecuali salah pengertian oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Salah satu ayat yang menyatakan Yesus itu bukan Tuhan adalah, kita ambil misalnya kitab Lukas pasal 6 ayat 12. Yang mana di situ dinyatakan pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Sangat jelas sekali pemirsa yang dirahmati Allah. Yesus itu pergi ke bukit. Dan berdoanya pun semalam-malaman. Ini sangat melelahkan sekali. Ini membuktikan bahwasannya Yesus itu memang tak dapat berbuat apa-apa.
tak dapat berbuat apa-apa. Karena sebab itulah ia memohon kepada Allah supaya diberikan kekuatan ataupun mukjizat. Bahkan ia memohonnya pun semalam-malaman, dan tempat memohonnya pun itu jauh dari rumahnya, jauh dari tempat tinggalnya, yaitu beliau pergi ke bukit. Ini menandakan bahwasanya Yesus itu adalah benar-benar manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi pernyataan di dalam Alkitab yang mungkin tertulis di dalam Alkitab, Yesus itu sebagai dipanggil Tuhan Yesus, seperti yang terdapat dalam kitab Yohanes, yang mana di situ dikatakan ketika ada seorang perempuan dari Samaria menjumpai Yesus, bertemu dengan Yesus dan mengatakan, Tuhan, nyata sekarang bagiku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan, nyata sekarang bagiku bahwa engkau seorang nabi. Bagaimana perempuan ini mengetahui Yesus itu Tuhan sementara mereka baru bertemu? Ini sangat jelas sekali salah penterjemahan arti. Seharusnya Tuhan, bukan Tuhan. Ini dapat kita kutip misalnya di dalam Alkitab, kitab yang berbahasa Inggris. Yaitu John pasal 13 ayat 13, yang mana di ayat tersebut berbunyi, Call me teacher and Lord. Panggillah aku sebagai guru dan Tuhan. Sementara di dalam Alkitab Yohanes pasal 13 ayat 13 yang terjemahan bahasa Indonesia adalah panggillah aku sebagai guru dan Tuhan. Sangat jelas sekali Lembaga Alkitab Indonesia salah menterjemahkan arti Lord. Lord yang artinya Tuhan diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai Tuhan. Bukti Lord itu adalah Tuhan banyak sekali para bangsawan di Inggris. Para bangsawan Inggris menggunakan sebutan dengan Lord. Misalnya mereka memanggil para bangsawan Inggris itu dengan Lord Charles. Bahkan ada di Indonesia dulu yang menamakan dirinya Sunda Empire, Lord Rangga. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali Tuhan, panggilan Yesus di dalam Alkitab itu adalah salah penterjemahan arti yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yang mana Lord yang artinya Tuhan diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi Tuhan. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan pernyataan-pernyataan Yesus di dalam Alkitab, jika Lembaga Alkitab Indonesia tidak salah menerjemahkan arti, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah.
Yesus itu adalah Tuhan Sang Pencipta, tidak ada. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, Yesus mengakui, menyatakan, menyampaikan bahwa dirinya itu tidak dapat berbuat apa-apa. Segala mukjizat yang dilakukan itu berasal daripada Allah, daripada yang mengutus beliau, yaitu Allah Sang Pencipta alam semesta. Ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30. Di situ dikatakan Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, karena aku tidak dapat menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus mengatakan Yesus tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Clear? Tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Sangat jelas, sangat clear. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi dari uraian tadi dapat kita jelaskan bahwasannya Yesus itu adalah seorang Muslim. Beliau itu adalah seorang Nabi, Rasulullah, utusan Allah untuk orang-orang Israel saja. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam ajaran agama Islam sangat jelas sekali bahwasannya Allah itu adalah Esa. Allah itu tidak membutuhkan sesuatu kecuali sesuatu itu yang membutuhkan Allah. Dan Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tidak punya ayah dan tidak punya anak. Kemudian Allah mengatakan Allah itu tidak ada setara dengannya segala sesuatu apapun di alam semesta ini. Itu adalah terjemahan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat terus keimanan kita di dalam ajaran agama Islam. Hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Agama Islam menyempurnakan agama-agama yang ada terdahulu, agama-agama yang telah dibawa oleh Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Yesus, disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya inilah dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.